Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah yang telah memberikan kita kesehatan serta kesempatan sehingga saya dapat mempresentasikan eh, sebuah materi yang telah kita pelajari di mata kuliah struktur aljabar, dan presentasi ini sebagai tugas saya. Tak lupa pun kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi menjadi tauladan kita, Nabi menjadi panutan kita yang patut kita contoh dari segi akhlak maupun segala-galanya dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk mempersingkat waktu, mungkin saya akan menjelaskan tentang definisi grup. Nah, kali ini pada tugas ini saya akan menjelaskan apa itu grup dan bagian-bagiannya dalam grup. Untuk lebih detailnya sebentar. Oke. Sebelumnya saya Akbar dengan link 207119011. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Nah, pertama adalah definisi 1.1. Suatu himpunan tidak kosong G dengan operasi binar bintang di dalamnya disebut grupoid dan dinyatakan dengan G yang dioperasikan dengan bintang. Nah, kita masuk ke contoh untuk grupoid. Misalkan G adalah himpunan dari X, Y, dan Z dan operasi binar bintang. Dalam G ditentukan sebagai berikut. Nah, ini merupakan adalah tabel Cayley yang dijadikan patokan untuk mengetahui pengoperasian dari himpunan G ini. Nah, tabel ini dibaca dengan mengoperasikan unsur pada kolom pertama dengan baris pertama. Jadi begini, bintang maksud saya X bintang X, maka menghasilkan dengan X. G bintang X maka menghasilkan Y, dan Z bintang X menghasilkan Z, dan seterusnya. Nah, untuk lebih jelasnya seperti ini. Nah, dan seterusnya itu kayak misal Y bintang Y maka menghasilkan Z. Nah, Z bintang Y maka menghasilkan X. Oke. Karena ini dari tabel Cayley ini, mengapa Y bintang Z bintang Y itu menghasilkan Z? Karena yang menjadi himpunan dari G itu hanya X, Y, dan Z, maka yang berulang itu adalah X, Y, Z. Oke, kita lanjut. Maka G, bintang ini ternyata merupakan grupoid karena operasi bintang merupakan operasi binar dalam G. Nah, sampai di sini teman-teman bisa paham tentang apa itu grupoid ya. Kemudian kita ke definisi 1.2. Suatu grupoid G dioperasikan dengan bintang disebut semi grup apabila terhadap operasi bintang dalam G berlaku sifat asosiatif sebagai berikut. Nah, terdapat X, Y, kita misalkan terdapat X, Y, Z elemen dari G berlaku X bintang Y dalam kurung X bintang Y bintang Z sama dengan Z bintang Y bintang Z yang dalam kurungnya Y bintang Z. Nah, ini merupakan
sifat asosiatif pada suatu operasi. Contoh, misalkan himpunan bilangan asli n didefinisikan operasi binar A bintang B sama dengan A tambah B tambah AB. Tunjukkan bahwa n yang dioperasikan dengan bintang adalah semigrup. Menyelesai ya. Nah, sifat yang pertama itu sifat tertutup. Nah, untuk menentukan suatu grup harus melangkah dan tertutup, kemudian asosiatif. Untuk lebih jelasnya di materi selanjutnya, mengapa tertutup yang pertama. Kemudian ambil sembarang A, B dari elemen n. Karena A, B elemen n, maka A bintang B sama dengan A tambah B tambah AB itu elemen n. Nah, A tambah B tambah AB itu bilangan asli, bilangan asli. Karena apapun yang bilangan yang dioperasikan dengan bilangan, misal bilangan asli yang dioperasikan dengan bilangan asli, maka hasilnya juga bilangan asli. Nah, seperti itu. Maka sifat tertutup berlaku pada operasi bintang. Kemudian kita pada sifat asosiatif, ambil sembarang A, B, C dari elemen n, maka A bintang B itu bintang C itu sama dengan A tambah B tambah AB bintang C. Nah, A tambah B tambah AB ini dari mana? Kita lihat. Nah, dari sifat tertutup kita dapat A bintang B itu sama dengan A tambah B tambah AB. Di sini karena yang di dalam kurung itu A bintang B, maka A bintang B itu merupakan A tambah B tambah AB. Nah, kemudian bintang C selanjutnya A tambah B tambah AB tambah C tambah AB tambah B tambah AB kali C. Nah, dari sini mengapa bisa seperti ini? Karena operasi begini. Untuk jelasnya, operasi bintang itu gabungan dari tingkat perkalian dan penjumlahan. Maka kalau kita faktorkan, maka menjadi A tambah B tambah AB tambah C ditambah AB ditambah C dikali A tambah B tambah AB. Oke. Maka semua A tambah B tambah AB tambah C tambah AC tambah BC tambah AC, kita diurutkan A tambah B tambah C AB AC BC BC. Kemudian sifat selanjutnya itu sifat, maksud saya untuk membuktikan bahwa bintang bahwa A dalam kurung, maksud saya yang ini, bahwa untuk kan sifat dari asosiatif itu bintang bintang. Maksud saya dalam kurung A tambah A bintang B bintang C itu sama dengan A bintang dalam kurung B bintang C. Nah, dari sini kita akan membuktikan bahwa bit yang ini akan sama dengan yang ini. Nah, bagaimana caranya? Kita saya menjelaskannya. Kemudian A bintang B dalam kurung B bintang C itu sama dengan A bintang. Nah, bit tambah C ini kalau kita faktorkan seperti halnya tadi A bintang B itu menghasilkan juga B tambah C tambah BC. Nah, pada sifat bintang pada operasi bintang seperti halnya pada yang pertama itu, maka A tambah B tambah B tambah C tambah BC tambah A dikali B tambah C tambah BC. Maka
hasilnya akan sama dengan yang pertama. Yang ini, yang ini hasil dari ini ya sama dengan yang ini. Maka untuk setiap A, B, C elemen N itu berlaku A bintang B bintang C dalam kurung A bintang B bintang C sama dengan A bintang dalam kurung B bintang C. Maka jadi N satu bilangan SD ini yang dioperasikan dengan bintang merupakan semigrup karena sifatnya itu terdefinisi. Definisi selanjutnya di definisi 1.3 itu suatu himpunan tidak kosong G merupakan grup jika dalam G terdapat operasi misalkan bintang dan unsur dalam G memenuhi syarat. Yang pertama, tertutup. Misal terdapat A, B elemen G, maka A bintang B itu sama dengan C, dan C itu elemen dari G. Kemudian asosiatif, terdapat A, B, C, elemen G berlaku kurung A bintang B bintang C sama dengan A bintang dalam kurung B bintang C. Sifat asosiatif. Kemudian yang ketiga itu sifat identitas. Nah, identitas itu apa? Identitas itu jika kalau dalam operasi penjumlahan, jika suatu bilangan bulat dijumlahkan dengan elemen identitas, maka hasilnya juga bilangan itu sendiri. Sama halnya juga dengan perkalian, jika suatu bilangan bulat dikalikan dengan elemen identitas unsur identitas, maka nilainya itu sama dengan yang pertama tadi. Maksud saya yang perkalian, misal 1 dikali 1, maka hasilnya 21. 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, seperti itu. Jadi elemen identitas dari perkalian itu 1, kalau elemen identitas dari penjumlahannya itu adalah 0. Oke. Nah, maka A bintang E itu sama dengan E bintang A sama dengan A. Terdapat A elemen G, seperti saya yang tadi jelaskannya seperti ini. Sifat selanjutnya adalah sifat inverse. Misalkan untuk setiap A elemen dari G terdapat A bintang A inverse elemen G, maka A inverse bintang A sama dengan A bintang A inverse sama dengan E. E adalah elemen identitas. Nah, apabila suatu bilangan dioperasikan dengan inverse dari bilangan tersebut, maka akan menghasilkan elemen identitas atau unsur identitas maksud saya. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dikatakan grup itu apabila keempat sifat ini itu terpenuhi dari sifat tertutup, asosiatif, identitas, dan inverse. Nah, jika tidak ada, misalkan tidak ada elemen sifat identitas, maka bukan dikategorikan dalam grup, karena sifat dari identitas itu tidak ada. Sama halnya bukan hanya identitas, yang jelasnya kalau ada salah di sini tidak ada, maka tidak dapat dikatakan dengan grup. Nah, untuk lebih dekat dari definisi 3 itu ada contoh. Misalkan G sama dengan dari -1 dan 1, tunjukkan bahwa G adalah satu grup terhadap perkalian biasa. Nah, itu penjelasannya dengan menggunakan tabel Cayley ya. G sama dengan elemen maksud saya himpunan dari 1,1 terhadap G dan pertu maksud saya himpunan dari G terhadap operasi perkalian
itu sebagai berikut. Nah, tabel Cayley min 1 dikali 1 min 1 ya. Min 1 dikali min 1 maka menghasilkan 1 dikali 1 dikali min 1 maka menghasilkan min 1. Min 1 kali 1 menghasilkan min 1. 1 kali 1 sama dengan 1. Oke. Nah, untuk membuktikan atau untuk menunjukkan bahwa G ini adalah huruf, sifat yang pertama yang harus kita tunjukkan itu adalah sifat tertutup, yang mana G itu tertutup terhadap operasi X, karena min 1 dikali min 1 terus sama dengan 1. Nah, 1 ini elemen G. Elemen G. Kemudian min 1 dikali 1 sama dengan min 1. Nah, min 1 juga di elemen dari G. Kemudian 1 dikali min 1 sama dengan min 1, elemen G. 1 dikali 1 sama dengan 1, elemen G. Jadi sifat tertutup untuk himpunan G terhadap operasi perkalian. Kemudian sifat yang kedua itu adalah sifat asosiatif. Nah, kita misalkan ambil sembarang nilai G, misalkan A itu minus 1, B minus 1, dan C nya itu sama dengan minus 1. Nah, semuanya ini adalah elemen dari G. Maka A, B dalam kurung A dikali B itu dikali C sama dengan A dikali B itu kan A nya kan min 1, A nya min 1, B nya min 1. Nah, kita kalikan dengan C, ini berapa? Ini 1. Nah, min 1 dikali min 1 itu sama dengan 1, maka 1 dikali 1 itu sama dengan 1. Nah, kemudian yang kita akan buktikan lagi ini, agar kan sifat asosiatif itu kalau hasil yang ini dengan yang ini itu sama, maka A dikali dan kurung B dikali C sama dengan min 1, hanya min 1 dikali dalam kurung min 1 dikali 1. Nah, sama dengan min 1 dikali min 1. Min 1 kali min 1 itu sama dengan 1. Maka terbukti bahwa sifat asosiatif pada D terhadap perkalian itu asosiatif ya. Sifat asosiatif terbukti. Sudah dua ya, sudah terbukti sudah dua yang bisa kita tunjukkan. Yang pertama tertutup dan asosiatif. Yang kedua unsur identitas. Unsur identitas ini kita misalkan terdapat identitas atau E elemen G yang merupakan identitas dan elemen G dengan E nya itu sama dengan 1. Maka kita misalkan min 1 elemen G ya. Sehingga min 1 dikali E sama dengan E dikali min 1 sama dengan min 1. Mengapa seperti itu? E nya kan kita tahu itu adalah 1. Nah, 1 itu adalah unsur identitas dari elemen-elemen dari G. Jadi min 1 dikali 1 sama dengan 1 dikali min 1 min 1. Nah, kemudian kita misalkan kembali 1 elemen D, sehingga 1 dikali E itu sama dengan E dikali 1 sama 1. Maka terbukti bahwa E sama dengan 1 itu unsur identitas dari elemen-elemen G. Mengapa? Karena bilangan yang dikalikan dengan elemen identitas maka menghasilkan dengan bilangan yang dikalikan tadi ya. Maka G komponen identitas. Nah, sifat yang keempat. Nah, sifat yang selanjutnya ini adalah sifat
terakhir untuk mengetahui apakah dia grup atau bukan. Nah, kita ambil sembarang nilai G. Misalkan min 1 elemen G, pilih min 1 elemen G. Maksudnya ini gini, min 1 dikali min 1 kan sama dengan 1. Nah, 1 tadi itu elemen identitas, maka min 1 inverse-nya dari min 1 itu adalah min 1 itu sendiri. Nah, begini untuk sebelah kan kita misalkan min 1 itu elemen G. Nah, pilih min 1 sehingga min 1 dikali min 1 itu kan min kali min kan positif. Kan sifat inverse itu kalau kita bilangan yang dioperasikan dengan inverse dari bilangan tersebut, maka menghasilkan elemen identitas, sehingga inverse dari min 1 itu adalah min 1 itu sendiri. Kemudian yang kedua, inverse dari 1, misalkan 1 elemen G, pilih 1 elemen G, sehingga 1 dikali 1 sama dengan 1. Nah, 1 elemen E, maka inverse dari 1 itu sama dengan 1. Kalau kita ambil misalkan ya, kita ambil 1 elemen G, terus kita pilih min 1 elemen G. Kalau 1 dikali min 1 itu sama dengan min 1. Nah, min 1 ini bukan elemen G, maksudnya bukan elemen identitas. Maka kalau seperti itu bukan elemen bukan inverse dari 1 tersebut, karena hasilnya itu bukan elemen identitas. Saya ulangi bahwa elemen inverse itu kalau operasinya suatu bilangan dikalikan dengan inverse suatu bilangan, atau dioperasikan dengan suatu bilangan dengan menghasilkan elemen identitas, maka disebut inverse. Oke. Maka ada inverse itu untuk setiap anggota G. Maksudnya dari anggota G itu ada inverse-nya. Nah, untuk definisi yang terakhir, ya ini, dalam suatu grup G bila berlaku sifat A dikali B sama dengan B dikali A, untuk setiap A dan B itu elemen G, maka G disebut komutatif atau grup abelian. Nah, untuk lebih jelasnya kita ke contoh. Nah, misalkan G itu sama dengan min 1 dikali 1. Maksud saya G itu himpunan dari min 1, min 1,1, tunjukkan bahwa G adalah grup abelian pada operasi perkalian. Yang lagi ditunjukkan itu himpunan dari G terhadap operasi perkalian. Nah, penyelesaian. Nah, pada contoh 3 itu kita telah tunjukkan bahwa himpunan dari G sama dengan himpunan dari G yang min 1 dengan 1 itu merupakan grupnya. Kita sudah tunjukkan tadi. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan bahwa G ini, himpunan G ini merupakan grup komutatif atau abelian dengan syarat A dikali B sama dengan B dikali A. Coba kita lihat di laptop. Min 1 dikali 1 itu sama dengan min 1. Nah, 1 dikali min 1 itu sama dengan min 1. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau kan A nya ini, kita misalkan A nya ini min 1,
B-nya 1 dan ini C ya. C. Ini A dikali B sama dengan C. Nah ini B dikali A, nah sama dengan C pula, sama dengan C juga. Maka min 1 dikali 1 itu sama dengan 1 dikali min 1, karena hasilnya sama dengan min 1. Maka terbukti bahwa himpunan G itu grup komutatif terhadap perkalian, atau ya G merupakan grup komutatif atau grup abelian. Nah, terima kasih ya, itulah hasil pemaparan saya tentang grup. Mohon maaf apabila ada kekurangan yang tidak bisa saya sampaikan, ataupun kekurangan dari segi penjelasan, atau ada yang tidak jelas, ataupun cara penjelasan saya yang membuat teman-teman tidak paham. Saya mohon maaf ya, karena kesalahan sepenuhnya itu saya. Dan apabila ada yang benar, maka itu datangnya dari Allah SWT, karena kebenaran semua datang dari Allah SWT. Mohon maaf sekali lagi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.